Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhersi Gusnevi dengan NIM 1830105669 akan mempresentasikan tentang pengantar operasi riset tentang penyimpangan-penyimpangan pada bentuk standar metode simplex. Penyimpangan-penyimpangan bentuk standar adalah masalah-masalah dalam linear programming dengan metode simplex tidak selalu dapat diformulasikan menjadi bentuk standar. Langkah-langkah dari penyelesaian berikut ini akan dibahas cara-cara mengatasi penyimpangan-penyimpangan dari bentuk standar agar bisa diselesaikan dengan metode simplex. Adalah yang pertama, batasan dengan tanda sama dengan. Kalau semua batasan memakai tanda kesamaan, maka cara mengatasinya dengan menambahkan variabel buatan atau artificial variable. Yang kedua, minimisasi. Fungsi tujuan dari permasalahan linear programming yang bersifat minimisasi harus diubah menjadi maksimasi agar sesuai dengan bentuk standar yaitu maksimasi. Caranya adalah dengan menggantikan tanda positif dengan negatif pada fungsi tujuan sebagai berikut. Minimumkan. Z sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai 1. J dikali X J sama dengan. Maksimumkan yaitu min Z sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai J min C J dikali XJ. Yang ketiga yaitu fungsi pembatas bertanda besar sama. Bila fungsi pembatas bertanda besar sama, maka harus diubah menjadi kecil sama, dan akhirnya menjadi sama dengan. Agar dapat menyelesaikan dengan metode simplex, bagian kanan bersamaan bertanda negatif. Bila bagian kanan bersamaan bertanda negatif, maka harus diubah menjadi positif. Caranya dengan mengubah tanda positif negatif dari tiap-tiap koefisien, kemudian ditambah dengan variabel bantuan. Yang kelima yaitu bila minimum nilai XJ boleh negatif, pada setiap standar nilai selalu positif dengan batasan XJ besar sama dari 0. Tetapi kadang-kadang suatu masalah dapat menghasilkan formulasikan linear programming yang memungkinkan nilai XJ negatif. Yang keenam, bila nilai XJ boleh positif atau negatif. Kalau hasil linear programming memungkinkan nilai XJ positif maupun negatif, dapat nilai XJ positif maupun negatif dan tidak ada batas negatif tertentu. Negatif berapapun dimungkinkan, maka nilai XJ diubah menjadi XJ aksen dikurang XJ kuadrat aksen dengan ketentuan. Bila XJ aksen sama dengan mewakili nilai positif dari XJ, sedangkan XJ aksen kuadrat yaitu mewakili nilai negatif dari XJ. Contoh soal di sini yaitu fungsi kendalanya 2x1 kecil sama dari 8 menjadi 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Persamaan kedua, 3x2 kecil sama dari 15 menjadi 3x2 ditambah x4 sama dengan 15. Yang ketiga, 6x1 ditambah 5x2 sama dengan 3 menjadi 6x1 ditambah 5x2 ditambah x5 sama dengan 30. Fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 menjadi Z dikurang 3x1 dikurang 5x2 ditambah 5x ditambah M x5 sama dengan 0.
Nilai setiap variabel dasar atau X5 harus sebesar 0, sehingga fungsi tujuan harus dikurangi dengan M dikalikan dengan barisan batasan yang bersangkutan dengan persamaan 3. Nilai baris Z sebagai berikut, yaitu variabel dari fungsi tujuan, itu min 3, min 5, X3-nya yaitu 0, X4 sama dengan 0, X5-nya itu M, dan nilainya 0. Dan yang di bawahnya yaitu persamaan dengan M, yaitu persamaan 3, yaitu variabelnya 6, X2-nya 5, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 1. Nilainya yaitu 30. Jadi dikurangkan hasilnya min 6M dikurang 3, min 5M dikurang 5, dan X2-nya, X3-nya 0, X4 0, X5-nya 0, dan hasilnya min 30M. Kita masukkan dalam tabel sebagai berikut. Selanjutnya, yaitu membuat barisan kunci baru. Barisan kunci baru yang bertanda merah yaitu 2, 0, X3-nya 1, X4-nya 0, X5-nya 0, dan dan nilainya itu 8. Dibagi dengan 2 yaitu nilai dari X1. Hasilnya yaitu 1, 0, 1/2, 0, 0, dan 4. Selanjutnya yaitu kita membuat barisan Z baru. Barisan Z baru di sini yaitu barisan dari Z dikurangi dengan nilai Z dari barisan X1 dan dikalikan dengan nilai baru dari X1 dengan nilai yaitu 0, min 5M dikurang 5, 3M ditambah 3/2, dan selanjutnya X4-nya 0, X5-nya 0, dan nilainya min 6M ditambah 12. Selanjutnya kita mencari nilai baru dari variabel X5. Itu nilai dari variabel X5 dikurangi dengan nilai kolom X5 dengan X1 yaitu 6 dikali dengan nilai kunci baru X1 dengan hasil 0, 5, min 3, 0, 1, 6. Selanjutnya pada tabel 2 kita akan mencari nilai dari X2 dengan X5 dan menghasilkan tabel 3. Dari tabel 3 ini kita akan mencari X3 dengan X4. Kita akan mencari nilai Z barunya X1 baru dan X2 baru. Maka dari tabel terakhir yaitu tabel 4 kita peroleh hasil X1 sama dengan 5/6 dan X2-nya sama dengan 5 dan Z maksimal yaitu 27. Segitu presentasi dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.